Oh, jadi dari pandangan pertama sampun mungkin ada ada sinyal gitu kan? Ada sebatas itu. Om Swastiastu, Dirgahayu ke-80 Republik Indonesia. Tribuners Semeton, Tribun Bali, masih dalam rangkaian Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Saat ini saya berada di Taman Bung Karno di Kota Singaraja, Kabupaten Buleleng. Di belakang saya berdiri tegak patung Sang Proklamator Insinyur Soekarno atau Bung Karno. Dan pada program Saksi Kata mengungkap fakta di balik peristiwa kali ini, kami akan mengajak Tribuners untuk mengungkap jejak-jejak Sang Proklamator Bung Karno di Kabupaten Buleleng, di mana ayah dari Bung Karno yakni Raden Sukemi Susrodiharjo yang merupakan seorang guru sekolah rakyat yang mengajar di SDN 1 Paket Agung di Kabupaten Buleleng ini menikahi seorang gadis asal Buleleng bernama Nyoman Rai Srimben. Dari pernikahan tersebut kemudian lahirlah Sang Proklamator Bung Karno. Nah, kita akan mengungkap bagaimana jejak kedua orang tua Bung Karno di tanah bumi Panji Sakti ini ketika menjadi guru di SDN 1 Paket Agung, kemudian di tempat kos-kosannya di Jalan Gunung Batur, serta ke rumah dari Ibu Soekarno di Banjar Balai Agung. Kita juga akan mengungkap bagaimana kisah cinta pertemuan pertama kali antara Raden Sukemi dan Nyoman Rai Srimben. Ya, ikuti terus perjalanan kami dalam mengungkap jejak Sang Proklamator dan kisah cinta kedua orang tuanya di Kabupaten Buleleng. Tribuners Semeton Tribun Bali, saat ini saya sudah berada di sekolah rakyat di Kota Singaraja yang sekarang dikenal dengan nama SD Negeri 1 Paket Agung. Bersama saya Kepala Sekolah SDN 1 Paket Agung, Ibu Ketut Marniati. Menapi gatur Bu? Baik. Sehat nih? Sehat, sehat. Suksemu nih sampun meluangkan waktunya. Kemudian ada juga Bapak Ketut Wiratmajo, Ketua Panitia Ulang Tahun 1,5 abad SDN 1 Paket Agung yang juga alumni di SDN 1 Paket Agung. Punapi gadul pada Rayu nih. Salam sehat. Sehat nih. Semangat kemerdekaan nih. Nah niki dalam rangkaian Hari Kemerdekaan kami mencoba mengungkap jejak-jejak Bung Karno, Sang Proklamator, dan juga tentunya kedua orang tua dari Bung Karno yang kita tahu ibunya dari Buleleng dan bapak dari Soekarno ini yaitu Raden Sukemi Susrodiharjo pernah mengajar di SDN 1 Paket Agung ini. Nah, kita akan ngobrol-ngobrol terkait bagaimana jejak atau karir dari Raden Sukemi ini ketika menjadi guru di SDN 1 Paket Agung ini. Bu Ketut, selaku kepala sekolah Riki, pernah atau tahu nggak bahwa Pak Raden Sukemi ini pernah menjadi guru di SDN 1 Paket Agung ini? Ya, baik Pak. Untuk Raden Sukemi menjadi guru di sini, saya pernah dengar dari kepala sekolah terdahulu, dari teman-teman terdahulu, bahwa sekolah ini berdiri tahun 1875, tepatnya pada tanggal 1 Agustus.
Kemudian Raden Sukemi mengajar di sini pada tahun 1891 sampai 1900. Jadi selama 9 tahun beliau mengajar di sini. 9 tahun ya. Iya, itu yang saya tahu. Iya. Artinya pindah ke Lumajang ke Jawa Timur. Iya. Dari Bali pindah ke Lumajang ya. Sebelumnya beliau bertugas di Jawa Timur juga kan. Iya. Nah, ini artinya kan sekolah ini menjadi bagian dari sejarah ya Bu ya. Di mana orang tua dari Bung Karno pernah mengajar di sini. Gimana rasanya Bu sebagai guru di sini juga? Kami di sini sangat bangga, ya, karena sekolah ini adalah satu-satunya sekolah yang ada di Bali Nusra pada saat itu. Kemudian kami di sini upaya kami biar sejarah ini terus diingat, kami menjaga peninggalan sejarah yang ada seperti lemari yang ada di sini. Kemudian ada stambuk-stambuk itu kami simpan. Kami biar bisa kami wariskan kepada generasi berikutnya. Oh, ada ya lemarinya? Ada masih. Mungkin itu semasa Pak Raden Sukemi gitu. Tahun 1828 itu. Oh. Zaman Belanda saat itu nih Pak. Itu masih kita jaga, kita rawat. Itu masih kita pakai sampai sekarang. Tempat nyimpan buku anak-anak. Itu tuh sekali lagi ada kebanggaan dan bangga sekali kami. Ya. Ini menjadi sekolah bersejarah. Ya. Dan sering ada kunjungan wisata. Kadang dari luar datang ke sini, kunjungan budaya sering datang ke sini. Mungkin selama ini mungkin jarang yang mengungkap sebetulnya benar bahwa Pak Raden Sukemi ini pernah mengajar di sini 9 tahun lamanya Pak. Iya, 9 tahun lamanya gitu. Jarang yang tahu sehingga kami sambut baik dari alumni untuk mengadakan ulang tahun yang kemarin. 1,5 abad itu. 1,5 jarang abad. Rasanya di Bali enggak ada. Cuman ini satu-satunya. Jadi sekolah ini sudah 150 tahun ya. Iya, 1,5 abad. Siapa yang usianya segitu? Ini bapaknya gurunya. Bapaknya semangat sekali. Kami sambut dengan baik. Gitu. Biar anak-anak tidak lupa dengan sejarah. Nah, niki patut selaku alumni dan juga ketua panitia ulang tahun 1,5 abad nih, sudah lama sekali. Sejauh mana pengetahuan Patut tentang Raden Sukemi sebagai guru di sekolah ini? Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Saya sebagai ketua panitia perayaan hari ulang tahun 1,5 abad yang di Paket Agung ini mengawali dari cerita-cerita, termasuk juga membaca literasi bahwasanya Raden Sukemi, ayahanda sang putra fajar, sempat mengajar di SD Negeri 1 Paket Agung, yang pada awalnya bernama Dwi Praskul, kemudian menjadi sekolah rendah, kemudian sekolah rakyat, kemudian sekolah SD Negeri 1 dan 10 Paket Agung, kemudian menjadi SD 1 dan 2 Paket Agung. Nah, di tahun 2023 ya, 2022 baru menjadi SD Negeri 1 Paket Agung. Nah, berangkat dari sana, kemudian membaca literasi bahwasanya salah seorang gurunya adalah ayah sang putra fajar, maka kami bersama alumni koordinasi tentunya dengan komite sekolah dan para guru yang ada di sini menyelenggarakan kegiatan perayaan. Nah, kenapa kita bukan temu alumni lintas generasi, tapi kita pilih perayaan? Karena SD 1 Paket Agung ini bukan hanya milik alumni. Bahwasanya ketika pertama kali sekolah ini didirikan 1 Agustus 1875, ini adalah sekolah satu-satunya di Bali. Satu-satunya di Bali ya? Itu ketika itu Buleleng menjadi ibu kota Sunda kecil. Nah, sehingga kita kemudian melakukan koordinasi dengan komite, dengan sekolah, dengan lintas generasi untuk bagaimana kita menggebiarkan kembali jas merah, jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Nah, dari sana berawal, kemudian kita melakukan koordinasi, akhirnya terbentuk panitia. Nah, dari sana sesungguhnya dari kegiatannya tidak terlalu wah gitu. Artinya ada 3 kegiatan. Yang pertama kita laksanakan adalah jalan santai. Jalan santai kita lakukan dengan menyusuri jejak sejarah juga. Karena tidak banyak yang tahu bahwasanya Raden Sukemi itu mengajar di SD 1 Paket Agung itu indekosnya di Jalan Gunung Batur 1 Singaraja.
Oh, termasuk indekos ya, nih, Pak. Sudah mulai didapat jejaknya nih. Mulai ketika itu kita ajak semua peserta untuk melakukan kunjungan di Jalan Gunung Batur 1, tempat rumahnya yang dimiliki oleh almarhum Bapak Nyoman Gede Sute. Nah, di sana kita ajak waktu itu Pak Sekda beserta jajaran, kita ajak melihat salah satu situs. Situs berupa pohon belimbing putih, di mana di sana konon ditanam ari-arinya Ibu Sukarmini. Ibu Sukarmini. Kakak dari Soekarno. Yang akrab disapa Ibu Wardoyo. Nah, dari sana kemudian kita berangkat ke rumahnya Nyoman Rais Rimba. Nah, selanjutnya kita kembali ke sini. Kami sajikan pameran tematik. Pameran tematik itu berupa bangku-bangku sekolah yang memang ada sejak di tahun 1875, yang masih tersisa beberapa. Kemudian kita pamerkan juga beberapa ijazah ketika zaman Belanda. Kemudian ada stambuk ya, stambuk yang saat ini masih tersimpan rapi. Kemudian juga ada almari yang tadi sudah dijelaskan oleh Ibu. Kemudian setelah itu baru kita laksanakan puncak kegiatan. Nah, setelah itu kita rangkaikan kembali di tahapan kedua, yakni pada tanggal 15 Agustus kita laksanakan parade baca puisi. Parade baca puisi. Parade baca puisi ini kita tempat atau lokasinya kita ambil di rumah bekas indekos Raden Sukemi. Nah, di sana kita temanya adalah mengingat kembali sejarah yang terputus. Kenapa sejarah yang terputus ini, Pak? Kenapa sejarah yang terputus? Karena selama ini masyarakat lebih banyak tahu tentang sejarah dari Nyoman Rais Rimba sebagai ibu dari Soekarno ya. Sebagai ibu dari Bung Karno. Sementara ayahanda Raden Sukemi sepertinya dalam tanda petik tenggelam. Nah, oleh karenanya untuk mensejajarkan ini, kalau tidak ada Bapak, tidak mungkin ada Bung Karno. Iya, betul. Nah, oleh karenanya kita ingin agar masyarakat tahu secara utuh. Betul. Bahwasanya Raden Sukemi kos di sini, kemudian ada Nyoman Rais Rimba, perpaduan beliau melahirkan putra Sampanya. Nah, setelah itu pada saat kegiatan baca puisi itu atau parade baca puisi itu, kita menghadirkan para pejabat Forkopimda, kemudian LSM, kemudian tokoh pemuda, Runi, kemudian lembaga swadaya masyarakat dan beberapa komponen lainnya termasuk para guru. Itu dimaksudkan untuk bagaimana kita seluruh komponen masyarakat yang terwakili oleh komponen tersebut bisa hadir dan lihat langsung. Seperti ini ada situs loh, bukan hanya omong-omong saja. Ada situs satu berupa pohon belimbing, kemudian yang kedua tempat kosnya Raden Sukemi, yang saat ini walaupun bentuknya masih tetap seperti yang dulu, tapi karena sudah rapuh oleh pemiliknya diganti direnovasi gitu ya? Ya, direnovasi, direkonstruksi oleh pemiliknya. Nah, setelah itu baru kemudian kita melaksanakan upacara penghormatan. Penghormatan bendera merah putih pada tanggal 17 Agustus. Kenapa tidak pengibaran, tapi kita laksanakan penghormatan? Karena bendera merah putih itu sudah kita ikat di pohon belimbing putih itu. Kita cukup melaksanakan penghormatan dan itu kita laksanakan untuk yang pertama kalinya. Untuk pertama kalinya nih. Oleh karenanya menurut pendapat sejarawan kita Pak Prof. Madipage, itu merupakan salah satu jejak sejarah. Jejak sejarah oleh generasi penerus untuk mengingatkan kembali bahwasanya di sini ada situs, kemudian ada jejak-jejak sejarah sehingga lahirnya Bung Karno. Yang saya ketahui dari literasi membaca bahwasanya Raden Sukarmini itu lahir 29 Maret 1891. Artinya 1898. Artinya setelah beliau Raden Sukemi mengajar selama 7 tahun. Kemudian barulah 1901 Bung Karno lahir di Jawa. Nah, itu ininya sehingga keinginan kami agar apa yang menjadi meja sejarah, catatan sejarah yang ada ini bisa diperhatikan oleh pemerintah, baik pemerintah pusat, pemerintah kabupaten, provinsi. Karena di rumah Nyoman Rais Rimba sudah merupakan cagar budaya. Di rumah Raden Sukemi pun kita berharap
dijadikan cagar budaya. Bahkan salah satu tempat dia mengajar di sini di Satu Paket Agung juga bisa dijadikan cagar budaya. Itu harapannya Pak Ketut ya, bahwa karena Raden Sukemi punya jejak sejarah ya di Buleleng ini, ya di SDN Satu Paket Agung ini yang sekolah tertua di Bali, kemudian di tempat kosannya mungkin juga layak dijadikan sebagai cagar budaya. Nanti kita akan lihat bagaimana kos-kosan dari Raden Sukemi dan juga akan ngobrol dengan penerus atau pemilik dari kos-kosan tersebut. Nah, Bu Kepala Sekolah, harapan Ibu apakah sama seperti yang disampaikan Pak Ketut tadi, bahwa karena ini sekolah punya nilai sejarah yang luar biasa untuk bisa dijadikan sebagai cagar budaya ke depannya? Sama. Harapan kami semoga sekolah ini juga menjadi cagar budaya. Karena mengingat sejarahnya, ini sekolah pertama, kemudian dari sekolah ini bapak proklamator kita lahir. Jadi semoga sekolah ini juga menjadi cagar budaya. Dan kami kepada anak-anak terus mengingatkan setiap ini, kami kepada guru-guru, kepada anak-anak untuk terus mengingatkan bahwa sekolah ini adalah sekolah pertama. Makanya ada lagunya Pak, lagunya itu terus kita inikan lagu Mars punya, kami punya Mars di sini. Terus anak-anak semua hafal di sini lagunya. Karena di lagu 1875 itu kan gampang diingat oleh anak-anak itu. Jadi itu. Nah, untuk menjadi cagar budaya itu kan ada syarat-syarat, Bu. Tentu selain diajukan juga nanti kan itu disiapkan syarat-syaratnya biar untuk memenuhi cagar budaya itu. Nanti kalau diminta udah siap nih kan, paling enggak nanti dari catatan-catatan sejarahnya gitu. Ini kami lagi mengumpulkan, Pak. Kami mengumpulkan sejarah-sejarah setiap ada misalnya wisata budaya. Kami juga menggali informasi apa yang mereka ketahui tentang sekolah kami. Itu. Nah, dari itu dah kita kumpulkan seperti itu. Itu dari kami dapat dari ini pemerintah. Iya. Kami kumpulkan, kemudian yang seperti tadi itu kami peninggalan sejarah itu kami jaga gitu. Biar terus diingat. Itu sebagai salah satu nanti layak masuk cagar budaya sebagai bukti sejarah. Dan bentuk sekolah ini yang SD1 itu masih lama, sama seperti dulu. Iya, ini kan di sebelah sininya itu kan masih bentuknya masih sama, tidak berubah. Peninggalan Belanda. Iya. Bapaknya tahu, bapaknya. Sangat tahu. Masih utuh ya. Masih utuh, modelnya itu kan masih. Pak Tet di sini sekolah tahun berapa? Tahun 77 tamat 83. Nah, waktu itu masih nuansa Belandanya masih kuat gak? Saya waktu sekolah itu di sini masih ada nih di tempat ini. Ini berupa gudang. Gudang yang atapnya itu besinya setebal gini. Kayak besi dam itu, dam air itu. Sebesar setebal ini, kemudian ada 3 lubang kayak lubang angin itu. Lubang angin. Ya. Kemudian ketika itu mau pembangunan ini, akhirnya dirombak bersama kita, melaksanakan gotong royong bersama masyarakat di SD2 nih. Kemudian tambahan saya bahwasanya di SD ini juga kita membangun sebuah patung itu. Ya tadi saya lihat sudah ada patung Raden Sukemi. Ketika itu saya menjadi anggota komite. Di Satu Paket Agung, kemudian ada gagasan untuk membuat patung Raden Sukemi. Itu gagasan itu pertama muncul dari siapa? Muncul dari masyarakat, kemudian ditangkap oleh pemerintah. Karena masyarakat atau komite ketika itu tidak punya dana, kemudian oleh pemerintah ketika itu Dinas PU membuatlah petugasnya dari Cipta Karya membuat patung seperti itu. Dan itu waktu itu agak kecil, setelah dipasang kira-kira kurang lebih 1 tahun karena banyak masukan masyarakat, kok kecil sekali Pak. Akhirnya muncullah ini yang lebih besar. Kemudian ketika kemarin pelaksanaan perayaan itu muncul ide lagi, kenapa tidak dibuat yang lebih besar gitu, yang di bawah beliau kelihatan. Ya coba nanti kita ini kan sampaikan kepada pemerintah. Karena apa yang kita lakukan ini yang bersambut oleh pemerintah kabupaten. Pemerintah Kabupaten Buleleng punya rencana untuk membangun heritage dari Taman Bung Karno, kemudian ke Balai Agung, kemudian nyusuri jalan ini lah, Jalan Gunung Batur 1, kemudian ke SD, kemudian baru nanti titik nolnya di pusat pemerintahan di kantor Bupati Buleleng. Keberadaan patung ini
patung Raden Sukemi ini, masyarakat di Buleleng khususnya Pak, apakah sudah tahu mereka bahwa ini Raden Sukemi, ayah dari sang putra Fajar yang juga pernah mengajar menjadi guru di sini? Nah, itulah artinya bantuan dari teman-teman media sangat kita butuhkan. Blow up pertama ketika kita laksanakan di 1,5 abad. Nah, ini terus menggelinding, barulah kemudian banyak masyarakat yang mulai terbuka wawasannya. Oh, ternyata di sini tempat mengajar Raden Sukemi. Ternyata di sini tempat kosnya Raden Sukemi. Selama ini kan tidak banyak terpublish, sehingga masyarakat tidak banyak tahu akhirnya. Termasuk saya sendiri yang dari Banjarpaketan, masyarakat asli juga belum pernah melihat Blimbing Putih itu. Ketika kemarin dibuka wawasan kita, sejarah kita baca, literasi kita dapatkan, oh memang ternyata di sana. Oleh karenanya dengan melihat, kemudian mencermati secara langsung, akhirnya kita mulai blow up di media, dibantu oleh teman-teman media semua. Ya, mudah-mudahan dengan program ini, program Saksi Kata ini bisa mengungkap sejarah baru Pak ya, yang jejak sejarah baru yang selama ini mungkin masih kurang terungkap, bahwa biar masyarakat Bali khususnya dan juga masyarakat Indonesia umumnya bisa tahu bahwa orang tua dari Soekarno itu pernah mengajar di SD 1 Paket Agung ini ya, dan pernah indekos di Jalan Gunung Batur. Nah, Pak Ted, terakhir mungkin ada harapannya ke depan ini terkait Raden Sukemi yang pernah mengajar di sini sebagai orang tua dari proklamator, mungkin kedepannya seperti apa? Ya, sebagai keluarga Banjarpaketan, Paket Agung, kemudian masyarakat Buleleng, Bali, tentu kami sangat berbangga. Bagaimana wilayah kami menjadi salah satu aktivitas beliau dari ayahanda sang proklamator RI bersama Nyoman Rais Rimen, ternyata perpaduan Jawa dan Bali akhirnya melahirkan seorang anak yang menjadi proklamator, yang menjadi kebanggaan bangsa Indonesia dan menjadi kekaguman dunia. Bagaimana ketika beliau Bung Karno menyampaikan pidatonya dengan berapi-api, berorasi, dunia pun menjadi kagum. Oleh karenanya kebanggaan kita bertambah ketika kita tahu bahwasanya di sinilah beliau sempat mengajar, kemudian di sinilah juga beliau sempat kos, maka kebanggaan kita menjadi berlipat-lipat. Oleh karenanya punya beban mental, punya beban moral, bagaimana kita menyampaikan kepada generasi berikutnya untuk jas merah. Jangan sekali-sekali berbangga sejarah dan menyatukan pemahaman masyarakat bahwasanya ada Rais Rimen, ada Raden Sukemi yang menyatu mengakhirkan proklamator Republik Indonesia. Kalau Ibu Maniati, harapannya Bu? Harapan saya ini selaku guru, kepala sekolah, sekarang kita ingin kembali dikenal kembali sekolah ini. Kalau kami dari sekolah meningkatkan prestasi siswa, itu kan salah satu cara kami untuk menang jasa pahlawan ya. Jadi di sini kami kepada anak-anak khususnya kami, anak didik kami selalu ceritakan sejarah sekolah ini, sejarah siapa yang mengajar di sini. Jadi harapannya semoga sekolah ini semakin maju dengan dikenalnya sekolah ini, juga semoga prestasinya juga semakin maju, biar berimbang gitu antara prestasi kan bisa akademik, non akademik, karakter itu kan juga termasuk prestasi. Jadi di prestasi sekolah maju, kemudian dari sejarah juga terangkat gitu. Makin dikenal SDN. Iya, sekolahnya makin dikenal ya. Sebagai sekolah tertua pertama di Bali dan punya nilai sejarah ya. Dan punya prestasi juga gitu. Ya. Sukses Ibu Kepala Sekolah Ketut Marniati dan Pak Ketut Wiratmajo selaku Ketua Panitia perayaan ulang tahun ke 150 1,5 abad dari SDN 1 Paket Agung ini. Semoga sukses, berjalan baik. Dan Tribuners seputar Tribun Bali, kita akan lanjutkan jalan-jalan melihat ex rumah kos dari Raden Sukemi di Jalan Gunung Batur. Kemudian kita akan ke rumah ibu dari Soekarno, yakni Nyoman Rais Rimen di Balai Banjar Agung. Ikuti terus perjalanan kami.
sini ada istilah tampul, Pak. Tampul, jadi balok besar tuh. Besar di sini juga ada dia nempel dengan tembok, jadi kan gede gitu. Berarti satu kamar dibagi dua gitu ya Pak ya? Iya, dulu ya? terus ini di apa istilah mungkin dipakai gudang kayak apa. Jadi pintu ke dapur ya. Oh gitu. Jadi kamarnya di sini dia. Nah dulu ini ada pintu. Nah, itu menuju langsung serambi keluar. Ya. Oh. Serambi depan. Ini dulu apa ada setengah badan tembok. Jadi serambi sini. Ini ada tembok setengah badan, terus pintu juga keluar. Berapa lama Raden Sukemi ngekos di sini Pak berarti Pak? Nah, itu kan perkiraan ya, karena apa namanya? Istilahnya tidak menyangka kan apa? Ternyata Raden Sukemi melahirkan seorang putra Pajar kan itu dulu ya. Sehingga tidak ter apa gini dari awal jadinya gitu. Jadi sini kan perkiraan seperti sudah yang sampaikan itu Baslet SK beliau jadi guru itu 1891. Jadi terus lahirnya Ibu Sukarmini Wardoyo itu 1898. Jadi mungkin antara 7 tahun 8 tahun lah mungkin dia di sini. Dan waktu lahirnya Ibu Sukarmini itu ari-arinya ditanam di sini ya Pak ya? Konon ditanam di belakang, ditandai dengan dinding putih. Oh, gitu. Boleh ditunjukin Pak ya? Iya silakan. Ini konon ari-arinya kakaknya Bung Karno, Ibu Sukarmini Wardoyo. Ditanam di sini, ditandai dengan pohon dinding putih. Oh. Kalau pas Pak Karnonya sendiri sudah pindah berarti ya Pak ya? Pada saat itu Pak Karno, bapaknya sudah pindah tugas ke Surabaya, jadi di Blitar. Soekarno lahir di sana. Nah, mungkin saja itu dengan tengah waktu itu kan orang bilang istilahnya dia sudah kehamilan berapa bulan pindah ke Jawa Timur. Jadi secara apa namanya biologis beliau udah dibuat di sini gitu. Oh, okay. Tribuners, Semeton Tribun Bali, saat ini saya sudah berada di rumah dari Ibu Sang Proklamator Bung Karno, yakni Jero Nyoman Rai Srimben di Banjar Balai Agung. Nah, kita akan ngobrol-ngobrol dengan penglingsir di Banjar Balai Agung ini, yakni Jero Made Arsano, terkait bagaimana kehidupan dari Ibunda Soekarno, Jero Nyoman Rai Srimben, dan tentunya kisah cinta beliau dengan Raden Sukemi sehingga lahirlah Sang Proklamator, Sang Putra Pajar. Swastiastu, Pak Jero. Kenapa gatul niki? Nggih, hasten karep cik. Rahayu nggih. Nggih. Pak Jero mungkin bisa diceritakan gimana kisah atau cerita lahirnya ibunda dari Bung Karno, Jero Nyoman Rai Srimben, seperti apa? Jadi sebelum itu mungkin kita ingin sampaikan bahwa Banjar Balai Agung ini kampung kecil, kampung kecil keluarga semua. Jadi maksudnya antara hubungan rumah satu dengan lain itu satu keluarga besar. Satu keluarga besar. Gitu, termasuk ini dengan itu dengan semua kaitan. Nah, sedikit mengenai gini, saya sempat rumah ini. Nah, ini rumah terkait rumah ini. Ini Made Liran. Rumah asal ini Made Liran. Orang perempuan di sini, kemudian kawin ke sana, kawin ke sebelah sana, namanya
Nyoman Pasek. Tapi masih satu pekarangan Satu nggih. pekarangan, nggih. Masih. Cuma batasan nanti batasan kawin itu sudah dibatasi, itu yang boleh, yang tidak, yang mana. Nah, yang Madiliran, nah ini ibunda Nyoman Rai Srimban, ibu nih Diki gitu. Diki menang tinggal. Jadi kawin di sana. Ya, Tribuners, jadi ini adalah rumah peninggalan dari Nimade Liran, ibunda dari Nyoman Rai Srimban ya. Jadi Nimade Liran ini menikah dengan Nyoman Pasek yang rumahnya kebetulan masih satu pekarangan ini. Kemudian nanti lahirlah Nyoman Rai Srimban yang merupakan ibunda dari Bung Karno. Ya, kita akan ngobrol-ngobrol di rumah Ibu Rai Srimban yang kebetulan sudah menjadi cagar budaya. Ya, Tribuners, Sobat Tribun Bali, saat ini saya sudah berada di rumah Nyoman Rai Srimban sebagai ibunda dari Bung Karno yang sekarang sudah menjadi cagar budaya. Nah, kita akan berlanjut ngobrol-ngobrol, mengungkap bagaimana kisah cinta ya, pertemuan dari Raden Sukemi dengan Rai Srimban sehingga lahirlah sang proklamator bersama Jero Pengisir, Jero Madyarsana. Pak Jero, pertama yang mau tahu nih, di tempat kita berdiri ini yang sekarang jadi cagar budaya ini dulu tempatnya sebagai apa? Terima kasih. Jadi kalau istilah di Buleleng ini namanya Balai Gede. Balai Gede. Mungkin di tempat lain ada Balai Dangin, Balai Daun, dan kalau di Buleleng ini yang lumrah Balai Gede. Tempat upacara kegiatan agama. Apapun di sini sampai 3 bulanan. Dan kemarin. Kemudian ini salah satu peninggalan. Kemudian kalau tempat tidurnya sekali itu ada di sebelah di situ. Di sebelah cuma dari kajian cagar budaya hanya ini yang dimasuk sebagai kriteria dan diminta untuk dijadikan itu secara kami secara keluarga ya silakan ada batasannya apa gitu ya itu. Kemudian berbicara Nyoman Rai Srimban, ibunya Bung Karno, tentu kalau bicara bapaknya siapa? Gitu. Raden Sukemi, Raden Sukemi mungkin yang lebih itu sedikit sambil jalan, Tadi yang sudah sempat ke SD 1 Paket Agung, bagaimana mengungkap sejarah dari Raden Sukemi menjadi guru di sana. Nah, mungkin Pak Jero nanti bisa menjelaskan lebih detail lagi siapa sosok Raden Sukemi ini. Niki sosok Nyoman Rai Srimban. Cuma sayang juga kami sering ingin lihat fotonya remaja tidak tahu termasuk anak-anak Bung Karno juga enggak punya Jadi Rai Srimban ini kemudian gimana ceritanya kok bisa bertemu dengan Raden Sukemi Raden Sukemi adalah niki ketika itu Raden Sukemi itu diangkat oleh pemerintah Belanda menjadi guru dengan SK-nya seperti ini SK dari Belanda tercatat 10 Oktober 1891 ditugaskan mengajar di Buleleng. Di Buleleng itu di mana? Di SD 1 Paket Agung. Nah, sekarang SD 1 diabadikan sosok beliau. Dulu sekolah rakyat namanya sekolah rakyat Nah, kemudian beliau di mana kos? Kosnya itu ya di sini mungkin tadi kemudian di belakang rumah sedikit ada kenang-kenangan pohon blimbing putih yaitu niki ditanamnya ari-ari anak pertama bukan Bung Karno, kakaknya Bung Karno. Bung Karno di sini ada kemudian Siro wastan ini namanya kakaknya Bung Karno Sukarmini. Berarti lahir di Bali dan hari-harinya ditanam di sana di Ponding. Sesuai pesan dari perintah Belanda, setibanya di Buleleng, Raden Sukemi diminta menemui sesepuh Belanda yang menetap di Buleleng bernama
Van der Tuk nih. Oh. Nah, Van der Tuk ini kebetulan kos apa dalam satu lingkaran, satu lingkungan seorang dalang, dalang. Sehingga beliau ini gitu sekali, respect sekali dengan masalah falsafat Hindu, dalam sekali. Budaya Bali kan ya. Budaya. Nah niki jadi sedikit kan siapa dari istilah niki nggih, sedikit nggih. Nah kita sekarang ada di sini nggih, Balai Agung nggih. Di sini beliau mengajar SD 1 tadi nggih. Kosnya di sini ya tadi. Nggih. Tempatnya ini di Beratan. Nggih, di Banjarberatan ya. Nah, ketika niki beliau nih akan ke sini warawiri, lagi ke sini gitu nggih. Dari kosannya ke Belanda. Dilihatnya bahwa ini penekun gitu, sehingga ini akhirnya tertarik gitu. Tertarik untuk belajar mendalami dari dan ini juga punya jasa besar untuk Buleleng, ikut pendiri Gedung Kirti. Ini yang ada fotonya di sana. Nah, sedikit ketika sini jalan-jalan sini ya. Jadi penduduk kami, masyarakat kami itu tetap keluar rumah. Dilihatnya Raden Sukemi lewat, anak-anak sambil manggil-manggil guyonan gitu. Guru Raden gitu. Guru Raden panggilannya Maklum lah kan itu agak penampilannya beda. Iya. Pakai dasi katanya, jas dan sebagainya. Sedangkan kita masih panjang dada, masih dianggap aneh gitu. Ingat ulang. Nah terpikir oleh beliau banyak anak-anak di sini, nah, sehingga ada sering masuk ke sini mengajak sekolah, mengajak belajar sekolah gitu. Dari Lemesin. Nah salah satu teman yang beliau gitu waktu menjemput di Pelabuhan Buleleng adanya Nyoman Peteng, ada saya tulis di situ. Jadi dengan beliau sering warawiri kemana diajak gitu. Di Pelabuhan Buleleng. Ketika nyampe. Dijemput di Pelabuhan Buleleng. Pertama kali. Pertama kali. Termasuk ini juga datang waktu masih Bajang. Menjemput rame-rame gitu. Sekarang ikut Bu Rai menjemput gitu. Pak Raden. Diceritakan bahwa sempat waktu turun dari kapal sempat saling berpandangan nih. Cuma sebatas itu. Jadi dari pandangan pertama mungkin ada ada sinyal gitu ada sebatas itu. Nah, kemudian ketika bolak-balik Sinda, masuklah dia ke sini. Raden Sukemi. Nah, kemudian pas di sini ketemu dia. Cuma terpikir, ini yang waktu ketemu di Pelabuhan Buleleng. Masih ingat beliau gitu? Ini kita cuma waktu itu agak sulit untuk ingin kenalan, curhat. Ini orangnya. Nah, waktu ketemu di Balai Agung niki, Ibu Rai sedang napi nih istilahnya. Mungkin kegiatan sehari-hari. Kegiatan sehari-hari mantan nyapu. Dan orangnya ini agak spesifik dia di sini sedang nyanyi penari gitu. Sedang penari rejang ini. Kalau Pak Radennya waktu itu ke Balai Agung dalam rangka napi. Nah, niki ingin mengajak anak-anak. Anak sekolah. Mengajak sekolah. Dan beberapa ada ikut. Cuma Rai Simon ini inginnya ikut belajar dari guru, cuma tidak kesampaian karena umurnya sudah lewat 14 tahun waktu itu. Jadi tetapi beliau ini dapat pelajaran baca tulis dari adik-adiknya yang ke sekolahan gitu. Mungkin dia kena getol ingin apa sih pelajaran tadi, sehingga tahu sedikit baca, sedikit gitu apa dan sebagainya. Nah itu kan sudah narik. Berarti Ibu Rai Sriman lahir 12 Sriman ini ada 1881. Tegasnya 1 Januari 1881. Jadi saat ketemu dengan Guru Raden itu sekitar umur 14 tahun sekitar itu kemudian betapa sulitnya nanti hubungan. Kebetulan ada seorang sepupunya dia, kenal sepupunya dia, namanya Made Lastri. Itu orangnya lebih viral, apa namanya? Lebih gaul. Beliau ini kenal sama Pak Raden. Melalui dia lah perkenalan itu, secara diam-diam
bantu kami gimana bisa mendekat dengan ini gitu. Dan seorang lagi Putu Kaler namanya. Putu Kaler. Ada prosesnya panjang itu tapi secara diam-diam nih kalau terbuka mungkin tidak mungkin. Berarti berarti Made Lastri dan Putu Kaler ini kok yang menjalinkan komunikasi kan nih. Secara diam-diam tidak ada berani ya. Dengan Bu tertutup niki sudah Mungkin ceritanya panjang kemudian sedikit sini walaupun peristiwa itu rumit sekali waktu itu akhirnya kami lari dan sebagainya sampai di sini keluar rumah semua mencari bawa pentungan bawa aneh-aneh kok kemana gitu. Nah, tapi tahun 1930-an ini silaturahmi itu terjalin dengan baik, terbukti sini ada beberapa surat. Ini Raden Sukemi bersurat kepada kebetulan Bapak Tiang ini, surat isinya viral sekali keluargaan, ayo main-main ke Blitar gitu dan sebagainya gitu. Seperti itu Kalau kisah cintanya lebih panjang nih. Berarti Boro niki sampai pada akhirnya kawin lari kan gitu. Artinya memang sempat ada tanda kutip rintangan gitu karena ini kan menyatukan dua budaya gitu, Jawa dan Bali, mungkin dua agama gitu. Sedikit kami tambahkan suatu saat ada upacara agama di Pura Desi di belah itu kebetulan Wanda ini senang tari rejang. Oh, penari rejang Rejang itu rejang tua yang biasanya oleh tua-tua. Tapi beliau senang sekali itu, agak sedikit religius gitu ya. Nah, di situ kebetulan waktu itu upacara itu banyak sekali yang hadir, tokoh-tokoh residen juga datang, terhormat dari Raja Buleleng juga wakil banyak sekali, termasuk Raden Sukemi juga nonton. Ada proses namanya ngider buane itu muter-muter sambil nari. Nah, disitulah katanya usil siapa Raden Sukemi melemparkan bunga apa gitu. Saling kontraksi dah gitu. Akhirnya dia tahu ini dia. Akhirnya hubungan semakin lama semakin dekat semakin dekat kelima. Berarti memberi kode gitu istilahnya dengan melempar bunga gitu. Mungkin kalau dulu pernah ya kita nih kalau apa batu kecil ingin merespon apa sih ini itu pola seperti dulu. Paradenya pakai bunga ke arahnya Bu Rai. Dari situ memang sudah tahu sebelumnya memang sudah ada sinyal-sinyal kontak-kontak gitu. Dari situ makin dekat sehingga akhirnya memang keduanya sepakat untuk menikah gitu. Berarti Bu Rai dulu saat mau nikah dengan Pak Raden tidak ada komunikasi dengan keluarga Diki? Nggak ada kayak kawin lari. Jadi pelik dan rumit sekali Di satu pihak nih Raden Sukemi ini di Jawa sana sebelum kesini oleh orang tuanya sudah disiapkan gadis-gadis banyak tuh 3 orang. Nanti kalau udah besar ini masalah satu ini gitu. Mungkin waktu itu beliau nggak pernah jawab, mungkin fokus kerja dulu, terus tiap tahun pulang, tapi banyak ceritanya itu. Ini pun juga di sini sudah akan dijodohkan sama ini dalam. Cuma beliau ini banyak sekali tuh yang simpati. Ada orang yang bilangnya orang terkaya di sini, terkaya si 2 orang. Cuma beliau enggak betul kaya, tapi keahliannya mentajen saja, minum-minuman saja, jadi dan sudah punya istri, itu sehingga dia, kemudian lagi ada dari Raja Buleleng lagi, dia bilang bibi kita juga udah diambil satu sini juga ndak gimana. Akhirnya dia akhirnya dengan Lastri bilang ndak, saya sudah mulai dekat dengan ini, tolong bantu kami cara diam-diam. Boleh tahu nih kan nikahnya nih kok tahun berapa kawinnya? Kawinnya 15 kinten tertulis kami. Maaf ya ada tertulis niki tapi 15 Juni 1897. Menikahnya di mana nih? Setelah begini prosesnya panjang ke polisi semua karena sempat katanya sebelum ke sana dia sempat pamitan di Merajan gitu. Mungkin sekedar mohon maaf saya akan meninggalkan semua ini gitu. Dan akhirnya lari ya
Nah, karena dalam pelarian ini mungkin beliau bingung kemana saya pasti akan marah nih. Akhirnya akan dicari kan dia pasti dah itu akan marah. Akhirnya dia sepakat berlindung di kantor polisi. Oh, sempat di kantor polisi. Kantor polisi. Nah, di sana menyampaikan bahwa mereka berdua kawin lari atas dasar suka sama suka. Begitu nggih? Oh, sama suka. Jadi ada utusan dari polisi Belanda ke sini bahwa nama saya ada di kantor polisi. Mereka kawin lari. Mendengar itu semua keluar cari kantor polisi dengan maksud ingin bawa kembali lagi. Cuma dalam penantiannya niki di kantor polisi yang ada kenten melihat kakek semua keluarga tuh datang jadi nama saya ini sudah sujud di kakinya, minta maaf gitu dan sebagainya. Ada keharuan itu. Cuma di balik keharuan itu belum rendah jadi gitunya. Malahnya itu malah ada dari keluarga itu, "Udah Bang, boleh, jangan pulang." Dan sebagainya. Dan emosional seperti itu. Nah, kemudian cerita pun jadi setelah itu dia nikah upacara aja di Tulung Agung. Di Tulung Agung. Upacara ya apa Islam Kejawen enggak tahu lah di sana. Setelah itu dia balik lagi mengajar ke sini. Nah, ampun nih Pak Jero. Jadi dari kisah yang Pak Jero sampaikan tadi bahwa ini bukti bahwa kekuatan cinta itu ya Pak ya antara Raden Sukemi dengan Ibu Rai Srimban ini ya. Karena memang benar kekuatan cinta sehingga akhirnya mereka menikah menjadi pasangan suami istri dan menikahnya di Jawa. Kemudian pada akhirnya pulang kembali lagi ke Buleleng untuk mengajar kembali. Jadi kembali ke tempat kosnya berdua yang di situ tuh kemudian lebih detail diceritakan begitu waktu melihara anaknya itu yang masih bayi, kok tiap hari ada gangguan mistis itu aura mistis yang aura anak pertamanya nih maaflah waktu itu belum ada lampu, belum ada apa di situasinya serem sekali situasinya jadi tidak tertahan dia kok terus begini tidak ngerti. Dan menurut Raden Sukemi ceritanya bener-beneran ada gangguan tuh dilihat secara ada rasa takut. Nah ini dia putuskan ingin kembali ke Surabaya. Pada waktu itu jadi Nyoman Rais sudah hamil gitu hamil yang kedua nih kalau anak pertama kakaknya Bung Karno kan lahir di sini ya karena harinya ditanam di kos-kosan itu. Nah kemudian hamil anak kedua itu Soekarno Nah kemudian dia sudah jelaskan di situ. Nah sekitar 1901 lahirlah ini nah ini lahir pertama ini lahirnya seperti ini ini berarti dua anak dari Raden Sukemi dan Rai Srimban ya. Yang pertama Raden Sukarmini lahir 29 Maret 1898 di Buleleng lahirnya ya. Kemudian yang kedua Insinyur Soekarno itu Bung Karno sang proklamator 6 Juni 1901 ya. Lahirnya di Jawa. Kemudian sampai sekarang terus kadang-kadang kami masih menjadi renungan sedikit mengapa Soekarno lahir di tempat ini kan gitu. Kan aneh kadang-kadang ada sini melahirkan proklamator apa sih sebetulnya. Dia mencoba melihat dari silsilah silsilah niki ampuran niki silsilah kami keluarga besar di Bali. Yang pasak pasak. Rai Srimban dan kami itu ada di sini. Pak Asa Balai Agung, kemudian naik di sini ada seorang pandita Pramana, namanya Empu Purwa. Karena ini naik semua nih pendeta sampai ke Empu Geni Jaya orang Jawa, luhur kita dari Jawa Nah kembali ke Empu Purwa ini bersaudara dengan Ken Dedes. Gennya itu sama berarti kami itu ada sedikit gen. Berarti memang kita keturunan dari Jawa kan ini. Ini ada gen Dedes. Nah niki sejarah silsilah Ken Dedes niki. Tanah Jawa Saya kalau pada akhirnya klimaksnya itu di sini ada Paku Bono, Paku Alaman. Terakhirnya ini. Nah itu sepertinya pernikahannya ini
Memang sudah jadi garis tangan ya. Sudah jodohkan gitu kan. Kemudian di sini kalau boleh yang gitunya Soekarno luhurnya ini. Di sini seret, ini dia anaknya dua. Ini ibunya, ini bawahnya, ini pekaknya. Seret. Prabu Brawijaya dia. Kalau kita ke sini ada Prabu Brawijaya, tapi yang mana ini saya tidak tahu. Nah, seperti itu. Nah, kemudian dari cerita itu sedikit begini, gambar seperti ini agak viral sekali ya. Pasti begini. Dulu waktu Mega kesini, diakui oleh Mega bahwa yang menggembleng beliau adalah ibu gitu. Yang gembleng membuat karakternya adalah ibu sendiri. Nah, kemudian sedikit cerita mungkin Blitar ya, sebelah sana. Ini makanya Bung Karno, ini ibunya, ini bapaknya. Berarti itu tempat makamnya Bu Rai? Yang mana ini Rai Sriman di kiri. Nah, ada tulisannya ini Bung Karno di tengah. Ini bapaknya dan Sukemi. Sekarang menjadi destinasi pariwisata. Kemudian sering jadi pertanyaan, nama Rai Sriman kok ada Dayu? Nah, ini kan ada nama Dayu. Nah, sebetulnya itu begini. Bung Karno itu sudah menjadi kebiasaan ya, ketika sudah menjadi presiden. Ketika Buleleng, waktu itu Buleleng kan masih sudah menjadi ibu kota kecilnya. Nah, kalau ke Buleleng, dia pasti ajudan siapa disuruh hubungi keluarga kami Baleagung. Jadi kami ke sana, anak-anak dan sebagainya. Nah, kemudian termasuk juga sudah pindah ke provinsi sana, pindah ke Tampak Siring. Begitu juga Tampak Siring. Coba jemput keluarga kami di Baleagung, datang ya orang tua kami waktu itu dan sebagainya. Nah, di situ ada satu kesempatan santai gitu. Jadi dia minta menyampaikan kepada keluarga kami Baleagung, nyaman saya Sriman nih namanya saya tambahi Ida Ayu. Kemudian pertimbangan orang tua kami, ya itu gelar seorang presiden, silakan begini, pakai itu nih. Cuma maaf kami di Baleagung tetap namanya Rai Sriman. Ada 3 bulanan gitu. Kalau di itu ya sudah ya. Berarti Ida Ayu itu dari gelar misalnya dari Soekarno. Itu saja gitu. Memang kalau kait ke sini Pak Jero mungkin waktu niku Bung Karno sempat menjelaskan alasan memberi tambahan nama Ida Ayu ya. Mungkin diambil dari sini mungkin maaf ya. Ini kan seorang Brahmana dan maafkan sekali kami punya terah kami ada sebutkan bahwa bahasa kami terah apanya seorang pendeta Brahmana jati. Ada gen-gen Brahmana mungkin itu maksudnya alasannya tahu maksud Soekarno itu tahu sejarah ini mungkin dari segi itu diambil itu. Kayaknya Soekarno juga termasuk sangat mengagumi sosok ibunda Rai Sriman ya. Termasuk juga terkait perjalanan kisah cinta beliau dengan bapaknya Pernah disampaikan itu Pak Jero? Begini, ketika tahun 1900 sudah pindah ke Surabaya waktu lahir anak pertama. Di sini sudah ada cerita lagi, tidak ada cerita. Karena Nyaman Sriman nikah dengan orang nikah seperti orang biasa, siapa dia sudah selesai, tidak nyana kok akhirnya seperti ini, silakan sana. Nah, kemudian yang pastikan bahwa anak-anak beliau ini pasti akan tanya gimana dulu ibu kok bisa ketemu orang Bali. Di situ mungkin banyak cerita, termasuk cucu-cucunya banyak cerita, pasti dan saling geledekin mungkin itu punya dan sebagainya. Nah, kemudian sedikit saya tambahkan gaungnya Nyoman Rai ini baru-baru saja. Ketika Pak Bupati Buleleng mencanangkan kawasan Soekarno Heritage yang diusatkan di Taman Bung Karno, di sini dianggap sebenarnya kawasannya. Di situ sudah mulai orang kesini. Sebelum itu ya agak jarang, tidak ada. Dan kami pun sering karena banyak tamu,
saya apa sih ditanyakan di sini gitu. Nah, saya himpun dalam seperti ini dan ini diambil dari data dari tetua kami sedikit karena ceritanya sedikit lebih banyak dari peneliti oleh peneliti Bapak Dr. Nur Indwa. Dia yang sampai 2-3 tahun baru selesai itu. Referensinya banyak sekali di sana dan sebagainya. Jadi ini sudah semua kemudian. Nah ini Ki kan ini patung dari Ibunda Bung Karno zaman Rai Sri. Iya, kemampuan pematung tuh seperti ini apa mesti apa enggak silakan aja Yang siapa pematungnya? Kemudian dari tetangga Kemang bahasa Kemang band namanya bahasanya Ini sejak kapan dibikinnya? Ini setelah jadi cagar budaya? Setelah cagar budaya. Awalnya ini tidak di sini di rumah sebelah itu akhirnya taruh sini aja kebetulan ada tempat seperti ini. Yang kedua seperti kita orang Bali pernikahannya kan pamit ini tidak pernah pamit, dengan upacara. Mungkin perseorangan mungkin yang permisi secara panjang sehingga banyak orang ke sini spiritual tuh banyak ke sini. Jadi masih di sini nih, masih di sini gitu. Berarti istilahnya kalau di Bali kan mau pejati kita pamit. Jadi setelah nikah dan sering juga Pak Raden ke sini mungkin belum pernah mau pamit nikah gitu. Enggak pernah. Nah itu terkait spiritual itu emang ada terasa iya ada terasa kalau kita orang Bali maaf istilah di kemulan itu dulu kan lahir pasti diceritakan di alam sana itu terdaftar gitu apapun terjadi nanti waktu apa-apa harus sampaikan gitu saya sudah nikah dan sebagainya. Nah ini sampai sekarang udah berarti masih auranya nih masih terasa di sini. Banyak yang kesini, masih di sini. Mungkin yang orang-orang pintar gitu atau yang punya indera keenam bisa melihat langsung. Sering di sini orang Joro Mangku banyak sekali. Saya hanya ngikuti dari belakang aja geleng-geleng kepala gitu. Isinya sekali kalau dicerita lebih panjang itu panjang ceritanya nanti masalah upacara, caranya itu panjang. Jadi isinya dia ingin gitu diaben gitu. Banyak sekali ke sini. Dari pendeta Siliwangi itu. Tahu? Tinggal di sini sama. Cuma kami berpikir, gimana ya? Udah selesai, masih kepikiran gitu. Istilahnya sekali. Sempat kami cari pandita untuk interaksi. Banyak yang interaksi di sini. Dianggap pasti di sini gitu. Ada mungkin secara niskala gitu kan permohonan beliau untuk diaben gitu. Tapi sampai saat ini belum sempat diaben. Terawangan oleh yang pintar gitu. Dari hasil renungan spiritual tuh setelah diaben minta dilingihkan di situ di Blitar. Di Blitar. Nah, kemudian karena Blitar itu kan sudah menjadi situs cagar budaya. Nanti kalau tanpa pemberitahuan gimana kan sulit ya. Makanya saya ingin menyampaikan kepada Ibu Mega gitu. Sampai sekarang belum sempat belum ada lampu hijau, belum sempat ketemu lah. Cuma Sukma sudah pernah gitu. Ingin menyampaikan kepada Ibu Mega dan mungkin keluarga di sana supaya ada prosesi pengabenan kita dan dilinggihkan di Blitar kita. Itu isinya kayak orang pandita itu. Itu banyak lagi. Kalau Pak Jero sendiri pernah nggak merasakan vibrasi-vibrasi yang gimana gitu dengan beliau? Cuma getaran-getaran saja. Getaran tetap belum. Sama seperti orang yang kesini katanya kemarin apa ini gitu. Gitu banyak sekali. Apa ini gitu ya. Kalau dari Pak Raden maupun Ibu Jero Rai Sliman ini pernah ada peninggalan khusus nggak di sini, Pak? Kalau peninggalan mungkin sedikit itu misalkan tuh tempat ayunan anak bayi, kemudian sedikit ada sendi-sendi gininya nih bangunan di sebelah itu. Sendi-sendi itu ya. Dulu kan bangunan Bali itu ada di sana. Ingin kembalikan ke bentuk semula cuma ya perlu dana. Sempat kami sampaikan ke itu ya. Di sana banyak itu ada sedikit pintu-pintu masjid tenun
Nggih, itu. Oh, di sini kamarnya dulu Nggih, nggih. kamar itu nggih. Nggih, luar biasa. Tribuners Semeton Tribun Bali saya kira sudah sangat lengkap dan detail bagaimana jejak sejarah perjalanan dari orang tua Bung Karno di Buleleng ini, Raden Sukemi dan Ibu Rai di Buleleng ini, sehingga lahirlah Soekarno sebagai seorang proklamator dan sudah tercatat dalam sejarah ya. Pendukung saja. Pendukungnya ya. Kisah cintanya ini lengkap ya. Jadi Tribuners bisa nanti mencari literasinya. Dan disinilah rumah dari Ibunda Bung Karno yang sekarang sudah menjadi cagar budaya. Ya, demikian Tribuners Semeton Tribun Bali, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih dan kami akhiri dengan Paramo Santi. Om Santi 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 Om. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.